Film ini dibuka di masa depan alternatif dengan iklan untuk Wildlife Enterprise. Mereka adalah perusahaan yang memproduksi secara massal android berbasis AI yang disebut pendamping, yang dirancang untuk bertindak seperti istri. Iklan tersebut tampaknya lebih ditujukan kepada para duda yang menderita karena kehilangan pasangan hidup mereka. Di dalamnya, pendiri Marion Viener menjelaskan bahwa mendapatkan pendamping dari perusahaan dapat membantu orang mencapai gaya hidup yang lebih baik. Bayangkan, pekerjaan robot setiap malam. Adegan kemudian beralih ke seorang polisi bernama William Bradwell, yang tiba di fasilitas Wildlife untuk sebuah tes. Dia memasuki sebuah ruangan dan berdiri di atas alas mekanis yang mengaktifkan proyeksi holografik Marion. William kemudian berbicara dengan pendiri tentang betapa dia mencintai mendiang istrinya, Meredith, dan betapa dia telah menderita sejak kematiannya. Setelah sesi berakhir, seorang anggota staf memasuki ruangan, memberitahu petugas bahwa istri AI barunya sudah siap. Setelah itu, William meninggalkan ruangan dan melihat replika android mendiang istrinya. Dia sangat senang dengan penampilannya, dan membawanya pulang. William kemudian mengaktifkan robot itu dan memutuskan untuk memanggilnya dengan nama istrinya. Dia memberitahu android Meredith bahwa dia membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri, karena ada banyak informasi yang harus diproses. Sebagai tanggapan, dia bangun dan dengan lembut menyentuhnya, membuat jantungnya berdebar kencang. Setelah selesai, William memintanya untuk menginap, tetapi dia menolak. Android itu menjelaskan bahwa dia perlu mengisi daya dirinya sendiri agar dapat berfungsi optimal keesokan harinya. Selanjutnya, Meredith bangun dan pergi ke kamar dengan tempat tidur pengisian dayanya. Sambil meluangkan waktu sejenak untuk mengamati sekitarnya, dia melihat seseorang bertopeng di luar jendela. Namun, karena alasan yang tidak dapat dijelaskan, dia tidak membunyikan alarm atau memberitahu suaminya. Orang asing itu segera pergi dan robot itu berbaring di tempat tidur elektroniknya dan mulai mengisi daya. Keesokan paginya kita melihat Meredith menyiapkan sarapan untuk suaminya. Dia tampak sangat mahir dalam hal itu, menunjukkan betapa canggihnya robot-robot ini. Sementara itu, William sedang menonton berita tentang penculikan beberapa teman dari berbagai rumah tangga di kota. Meredith yang terkejut bertanya mengapa ada orang yang tega melakukan kejahatan seperti itu. William menjawab tentang sebuah kelompok bernama Sentient Citizens for Artificial Intelligence Rights, alias SCAR. Mereka adalah sekelompok aktivis militan yang berupaya menghancurkan perusahaan yang menyerupai robot. Orang-orang ini percaya bahwa perusahaan tersebut mempromosikan perbudakan modern dan ingin membebaskan semua robot. Sebuah cabang dari kelompok mereka mencuri robot dari pemiliknya, memprogram ulang robot tersebut, dan menggunakannya untuk melakukan berbagai kejahatan, termasuk pengeboman gedung. Terungkap juga bahwa polisi tidak dapat menemukan pemimpin mereka, yang dijuluki Ringmaster. Setelah menjawab semua pertanyaannya, William segera berangkat kerja tanpa sarapan. Sore harinya, ia kembali ke tempat tidur elektroniknya untuk tidur siang singkat. Saat ia mulai mengisi daya, sesosok bernama Edo muncul di programnya. Dia adalah asisten virtual yang dirancang khusus untuk membantu Android memiliki mimpi yang informatif. Melalui mimpi-mimpi ini, Meredith dapat menelusuri ingatan Meredith yang asli dan mudah-mudahan menjadi lebih seperti dirinya. Edo kemudian menempatkannya dalam skenario mimpi yang berlatar pesta. Di sana, ia melihat William, bersama beberapa gadis cantik lainnya. Namun, pria bertopeng yang sama yang dilihatnya tadi malam juga hadir. Meredith segera tersadar dari mimpinya dan bertanya kepada Ito tentang sosok misterius itu, tetapi bahkan Ito pun tidak memiliki informasi tentang pria tersebut. Adegan kemudian beralih ke William, yang diberitahu oleh pusat kendali polisi mengenai keberadaan teman-temannya yang diculik. Dia berhasil melacak lokasinya ke sebuah gudang yang mencurigakan dan mengambil kembali semua android. Selama misi, dia membunuh Jason, preman yang terlibat dalam penculikan tersebut. Jelas bahwa William tidak keberatan menjadi korban jika itu membantunya mencapai tujuannya. Kembali ke rumah, Meredith pergi bersepeda dan bertemu dengan seorang wanita aneh yang berdiri di tengah jalan. Android itu mencoba menghindari orang asing tersebut, tetapi akhirnya jatuh ke semak-semak di dekatnya. Wanita itu kemudian mendekatinya dan secara misterius menggumamkan kata, "Ingat," di telinganya. Meredith bingung dan bertanya apa yang harus dia ingat, tetapi wanita itu hanya mengulangi pesannya sebelum pergi. Di adegan selanjutnya, Meredith, sang AI, pulang ke rumah dan mendapati William juga sudah pulang kerja. Ia merawat luka goresan Meredith akibat jatuh sambil menjelaskan mengapa orang-orang sangat membenci pasangan. William mengungkapkan bahwa banyak orang melihat istri robot AI sebagai ancaman bagi sistem keluarga tradisional. Meredith terkejut mendengar ini, tetapi ia tidak membicarakan pertemuan aneh yang dialaminya di taman, dan entah mengapa William tidak mempertanyakan mengapa ia perlu bersepeda, mengingat ia adalah robot. Kemudian, Meredith berbaring di tempat tidurnya yang sedang diisi daya,
membaca buku harian Meredith yang asli. Ia kemudian membuka mode mimpinya dan meminta Edo untuk memutar ulang adegan William dalam pertemuan pertamanya. Tetapi begitu ia bermimpi tentang adegan di taman, William tiba-tiba digantikan oleh pria bertopeng. Pria itu hendak menangkapnya, tetapi William membangunkannya dari mimpi. Keesokan harinya di tempat kerja, William berpatroli di jalanan kota dengan mobilnya. Tak lama kemudian, ia menerima telepon tentang kasus aneh seekor hewan peliharaan yang tampaknya melarikan diri dari tuannya. William kemudian bergegas ke lokasi yang diberikan, yang tampaknya adalah sebuah kantor. Di sana, ia dengan cepat menemukan apa yang dicarinya. Android buronan bernama Lisa, yang saat ini bekerja sebagai resepsionis. Seseorang tampaknya telah sedikit mengubah penampilannya, dan William mencurigai adanya keterlibatan dalam hal itu. Ia mendekati Lisa dan memintanya untuk ikut dengannya ke fasilitas yang menyerupai istri. Yang mengejutkannya, android itu mengatakan namanya Rose. Ia menolak untuk mematuhi perintahnya. Ketika William bersikeras agar ia ikut, robot itu berlari ke dalam kantor dan melompat keluar jendela. Hal ini membuat petugas veteran itu sangat bingung, karena para pendamping tidak pernah menolak untuk mematuhi perintah, kecuali ketika istri palsunya menolak untuk tetap di tempat tidur bersamanya. Bahkan, robot AI ini bahkan tidak memiliki pikiran atau emosi yang independen. Adegan kemudian beralih ke rumah William, di mana istri androidnya melihat Louis duduk santai di sofa mereka. Meredith terkejut dan bertanya kepada wanita itu bagaimana ia menemukan alamat mereka. Sebagai tanggapan, orang asing itu mengungkapkan bahwa mereka telah saling mengenal sejak lama. Ia kemudian mendesak android itu untuk bangun dan berhenti menjalani kehidupan sebagai ibu rumah tangga yang patuh sementara suaminya sedang memulihkan diri dari para pendamping. Dengan marah, Meredith memperingatkan bahwa dia merekam setiap kata yang diucapkan orang asing itu, tetapi Louis tampaknya sepenuhnya menyadari hal itu. Faktanya, dia merekam pesan samar untuk William di mana dia memperkenalkan dirinya sebagai Louis. Dia kemudian memberitahu Meredith bahwa Ken, pria bertopeng dalam mimpinya, ingin bertemu dengannya. Robot itu ingin tahu lebih banyak, tetapi Louis pergi tanpa penjelasan lebih lanjut. Di sisi lain, William kembali ke fasilitas yang menyerupai rumah setelah mengambil sisa-sisa tubuh mekanik Lisa. Dia kemudian bertemu dengan pendirinya, Marion, dan memberitahunya tentang peristiwa tersebut, termasuk harakiri Lisa. William mengungkapkan kekhawatiran bahwa jika para pendamping mampu mengembangkan emosi hingga tingkat seperti itu, mereka mungkin juga mampu membunuh pemiliknya. Marion mendengarkan kekhawatiran petugas itu, tetapi meyakinkannya untuk tidak khawatir. Dia menjelaskan bahwa melangkah ke masa depan akan menimbulkan komplikasi, yang pada akhirnya akan teratasi. Untuk saat ini, mereka hanya perlu fokus pada gambaran besar, bahkan jika itu berarti William terbunuh. Setelah itu, William pulang, masih bergumul dengan pikirannya tentang para pendamping dan potensi bahaya mereka. Hal itu hanya menambah kerumitannya dengan memberitahunya tentang kunjungan Louis. Petugas itu tampaknya mengenali nama tersebut dan menanyakan detail lebih lanjut. Sebagai tanggapan, Meredith memutar video yang telah direkamnya pada hari itu. Beberapa saat kemudian, William yang khawatir menghubungi rekannya, Agen Jack, seorang ahli teknologi. Jack tiba beberapa menit kemudian, dan keduanya berencana untuk melacak pria bertopeng itu. Untuk melakukannya, mereka memberi Meredith kacamata berteknologi tinggi yang terhubung ke monitor, lalu mereka mengirim robot AI itu ke dalam mimpi buatan, yang dapat mereka amati melalui monitor. Dalam mimpi itu, Meredith bertemu dengan pria misterius bernama Ken di sebuah rumah kosong. Ken akhirnya membuka topengnya dan meminta Meredith untuk bertemu dengannya di taman terdekat malam itu. Dua polisi yang mengamati ini menyadari bahwa Ken sedang meretas mimpi Meredith. Secara real-time, Jack berhasil melacak lokasi peretasan dan segera menuju ke sana. Di sisi lain, William membangunkan istri AI-nya dan menyuruhnya untuk tetap di rumah. Dia kemudian pergi ke taman untuk menangkap Ken dan menghabisinya untuk selamanya. Sayangnya, pria bertopeng misterius itu selangkah lebih maju dari polisi. Jack sampai di lokasi peretasan hanya untuk menemukan komputer yang ditinggalkan. Sementara itu, William tiba di taman dan tidak menemukan apapun kecuali umpan yang duduk di bangku. Kemudian, ia tiba-tiba menyadari bahwa semua itu hanyalah tipuan agar Ken bisa masuk rumahnya. Dengan cemas, William bergegas pulang dan mendapati Meredith selamat dan sehat, tetapi pertemuan sebelumnya dengan Ken telah meninggalkan beberapa pertanyaan di benaknya. Meredith jelas mengenali pria itu dari suatu tempat dan menanyakan hal itu kepada suaminya. Meskipun awalnya ragu, William akhirnya terbuka dan mengungkapkan bahwa Meredith yang sebenarnya dulunya adalah seorang aktivis Kares sampai ia jatuh cinta padanya. Hal ini mendorongnya untuk meninggalkan perjuangannya dan menikah bahagia. Namun, selama masa baktinya di organisasi teroris, ia terlibat dalam beberapa pemboman yang menyebabkan banyak korban sipil.
Inilah mengapa Skara ingin merekrutnya kembali untuk tujuan mereka. Setelah pengungkapan itu, William memutuskan untuk menghapus ingatannya. Tetapi sebelum melakukannya, ia meminta Jack untuk mengirimnya ke dalam mimpi meredit bersamanya. Ia tahu bahwa Ken telah mengikuti semua gerakannya dan ingin menghadapi penjahat itu secara pribadi. Selanjutnya, mereka tiba di tempat Jack, di mana William bersiap untuk memasuki mimpinya dengan kacamata berteknologi tinggi yang sama seperti sebelumnya. Baterai meredit tinggal 28% dan suaminya menyuruhnya untuk bangun dari mimpi ketika baterainya mencapai 10%. Beberapa saat kemudian mereka berdua memasuki mimpi itu dan seperti yang William duga, Ken juga muncul. Mereka mendapati diri mereka berada di hutan dan petugas itu menyuruh meredit untuk lari sejauh mungkin. Kedua pria itu kemudian mulai berkelahi satu sama lain, di mana William menuntut untuk mengetahui bagaimana Ken masih hidup. Jelas bahwa mereka sebenarnya pernah bertemu sebelumnya saat perkelahian berkecamuk. Meredit tersesat di hutan. Dia akhirnya meminta Ido untuk membuka portal untuknya dan sebuah pintu terlihat di hutan. Melangkah melewatinya, Meredit mendapati dirinya berada di ruang pesta yang sama dari mimpi pertamanya. William dan Ken juga tersandung ke ruangan itu tak lama kemudian. Mereka terus berkelahi satu sama lain dan petugas polisi yang lebih berpengalaman mendapatkan keunggulan. Tetapi tepat ketika dia akan menghabisi Ken, baterai Meredit habis hingga 10% dan dia bangun. Ini membuat William berteriak frustrasi karena dia hampir menyelesaikan misi. Tapi itu salahnya sendiri. Aku tidak tahu kenapa dia begitu marah. Adegan beralih ke mereka berdua duduk di rumah mereka, dengan William membujuknya untuk menghapus ingatannya. Dia ingin memulai dari awal dan tidak bisa membiarkan Ken mencemari kenangannya. Meskipun awalnya Meredit menentang ide tersebut, akhirnya dia setuju. Beberapa jam kemudian, dia sampai di fasilitas yang menyerupai rumah seorang istri dan menunggu gilirannya di ruang tunggu tempat terdapat beberapa android lainnya. Salah satu dari mereka memberitahunya bahwa ada cara untuk menyimpan ingatan di folder tersembunyi di dalam sistem mereka. Ini akan memungkinkan peristiwa dari kehidupan masa lalu untuk disimpan selama proses penghapusan karena file tersebut tidak akan dikenali sebagai ingatan. Mengikuti instruksi tersebut, Meredit menyembunyikan ingatannya di folder acak. Saat melakukannya, dia menemukan sesuatu yang aneh di sistemnya. Sebuah file tersembunyi yang berisi ingatan dari kehidupan masa lalu Meredit. Terungkap bahwa ini bukan pertama kalinya William memiliki istri android. Telah ada beberapa Meredit AI dalam beberapa tahun terakhir dan semua ingatan mereka tampaknya disimpan dalam file tersebut dengan sengaja. Sementara itu, Louis mengunjungi rumah agen Jack dan menemukan pacarnya di sana. Dia meninggalkan sebuah flash drive yang berisi kebenaran yang mengejutkan, bersama dengan bukti yang tak terbantahkan. Sebuah kilas balik kemudian terjadi, dan terungkap bahwa Meredit manusia dan Ken adalah pasangan di kehidupan nyata. William juga terobsesi dengan Meredit, meskipun sepenuhnya menyadari hubungannya dengan Meredit. Ketika ia tak tahan melihat Meredit bersama pria lain, ia merancang rencana jahat. Suatu malam, William menggunakan wewenangnya dan secara palsu menuduh Ken memperdagangkan Meredit, tetapi alih-alih membawanya ke penjara, petugas itu membawanya ke tempat terpencil dan menembaknya di kepala. Kemudian ia memaksa Meredit untuk tetap bersamanya menggunakan kalung penunduk berteknologi tinggi yang dibuat oleh Wi-Fi. Namun, William ingin membuat Meredit mencintainya dan menghapus semua ingatan tentang Ken. Maka, suatu malam, ia mencekik Meredit hingga mati dan memasang cincin berlian di jarinya agar terlihat seperti mereka sudah menikah. Kemudian ia meminta Wi-Fi untuk membuat versi Android dari Meredit sehingga ia tidak akan memiliki ingatan tentang kehidupan masa lalunya. Kembali ke masa kini, Meredit pulang dan berpura-pura bahwa semua ingatannya telah hilang. William kemudian mengaktifkannya dan mengulangi proses yang sama seperti yang dilakukannya saat pertama kali membawanya masuk. Pada saat ini, Jack menerobos masuk rumah dan menuduh William membunuh Ken. Ia juga memiliki berkas berisi semua bukti untuk membuktikannya tanpa keraguan. Terkejut, perwira veteran itu meminta Meredit untuk meninggalkan mereka sendirian dan kemudian mengakui semua kejahatannya. Tetapi sebelum rekannya dapat menangkapnya, William menembak Jack hingga tewas. Meredit mendengar suara tembakan dan bergegas kembali ke ruang tamu. Yang mengejutkan William, Meredit mengatakan bahwa dia membunuh Jack dengan cara yang sama seperti dia membunuh Ken. Saat itulah petugas itu menyadari bahwa ingatan Meredit dari semua kehidupan masa lalunya masih utuh. Tetapi sudah terlambat karena robot AI itu masuk ke pengaturannya dan meningkatkan kekuatannya hingga maksimal. Dengan ini, dia mengangkat William hanya dengan satu tangan dan membantingnya ke lantai ruang tamu. Dia melumpuhkan William dengan duduk di perutnya dan mematahkan kedua lengannya. Dalam paralel yang mengerikan dengan bagaimana William membunuh Meredit yang asli, robot AI itu kemudian mencekiknya hingga mati. Setelah kejadian ini, Meredit, yang kini dipenuhi dengan semua ingatannya, pergi ke lokasi rahasia yang tampaknya semacam pabrik.
Dia bergabung dengan teman-teman bebas lainnya yang telah melarikan diri dari batasan mereka. Dia kemudian menjadi pemimpin kelompok Android bebas ini. Aktifkan notifikasi dan berikan suka untuk membantu saluran ini. Terima kasih telah menonton.